Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Hari ini tanggal 27 November 2025, hari yang akan dikenang sebagai salah satu momen paling kelam di ranah Minang. Alam mengamuk lagi, hujan tak henti mengguyur, sungai meluap, tanah longsor dan jembatan-jembatan penghubung terputus dalam sekejap. Kehidupan berubah, rumah hanyut, jalan terputus, dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Namun di balik setiap musibah, ada pesan yang Allah titipkan. Sebuah panggilan untuk kembali mengingatnya, untuk bersyukur atas nikmat yang sering kita lupakan, dan untuk saling menguatkan di tengah ujian ini. Hari ini, ranah Minang, Sumatera Barat kembali dilanda bencana alam. Hujan deras yang mengguyur sejak dini hari, dari mulai tanggal 21 November, menyebabkan banjir besar di 13 kabupaten dan kota. Ribuan rumah terendam, akses jalan terputus, dan warga terpaksa mengungsi. Beberapa wilayah terdampak meliputi Padang, Pasaman Barat, Agam, hingga pesisir selatan. Sungai-sungai besar seperti Batang Pasaman dan Batu Busuk meluap, menenggelamkan pemukiman dan lahan pertanian. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan mendistribusikan bantuan mereka. BMKG telah memperingatkan potensi cuaca ekstrim ini sejak 21 November 2025 kemarin. Banjir kali ini bukan hanya soal genangan air, tapi juga longsor yang mengancam daerah perbukitan, seperti di Kabupaten Solo, Nagari Sanyabaka, yaitu dari saya sendiri. Hujan deras menyebabkan salah satu jembatan penghubung utama di Sanyabaka yang terputus. Untung di sana ada 2 jembatan yang saling berdampingan. Seperti Medan Bapane, tempat di mana orang-orang berkumpul, hanyut terbawa air deras. Beberapa rumah dan gedung sekolah hancur diterjang banjir bandang di bawah, hanyut ke Danau Singkara. Di Paninggahan, sama di Kabupaten Solo juga, banjir bandang melanda Nagari Paninggahan di Kecamatan Jujung Sirini. Sungai Batang Air Paninggahan meluap tiba-tiba, menyeret lumpur dan puing-puing. Akibatnya, akses jalan utama putus, sawah rusak, dan beberapa rumah warga hancur. Begitu juga di Nagari Moropingai. Jadi beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Datar juga terdampak banjir dan longsor ini. Pada 27 November 2025, bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat telah menyebabkan setidaknya 9 orang meninggal dunia dan kerugian material ditaksir mencapai 4,9 miliar rupiah. Jumlah ini masih bisa bertambah karena proses evakuasi dan pendataan masih berlangsung sampai saat ini. Menurut laporan BPBD Sumatera Barat, total korban meninggal yaitu 9 orang. 5 orang meninggal akibat banjir di Kota Padang, 3 orang meninggal akibat banjir bandang di Kabupaten Agam, dan 1 orang meninggal akibat tertimbun longsor di daerah Agam. Korban hilang masih ada laporan warga yang belum ditemukan, terutama di wilayah Padang dan Agam. Jadi kita akan estimasikan kerugian sementara. Total kerugian sekitar 4,9 miliar. Kerusakannya meliputi ribuan rumah terendam, infrastruktur rusak seperti jembatan, jalan nasional, fasilitas umum, lahan pertanian dan perkebunan rusak, fasilitas pendidikan dan ibadah terdampak, termasuk kampus dan musola. Sebanyak 27.433 warga terdampak banjir di Kota Padang saja yang tercatat. Proses evakuasi dan pencarian korban masih berlangsung di beberapa titik rawan seperti Sungai Landia di Agam dan Silaing Padang Panjang. Evakuasi warga dilakukan oleh tim SAR dan aparat setempat. Jadi bagi warga yang terdampak mengungsi ke tempat yang lebih aman atau yang tidak terdampak dari banjir ini. Di tengah bencana ini, mari kita bersatu membantu saudara kita di Sumatera Barat dengan doa, baik dengan donasi dan dukungan nyata. Karena setiap uluran tangan kita berarti harapan baru bagi mereka.
Teruntuk saudara kita yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat, tetaplah waspada. Mari kita pantau terus informasi resmi dari BMKG dan BPBD dan pemerintah daerah terkait perkembangan cuaca dan potensi bencana susulan ini. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, apalagi berita-berita hoak yang dapat memicu kepanikan bagi warga di rantau ataupun di nagari. Segeralah mengungsi jika diperlukan. Jika air mulai naik atau ada tanda-tanda longsor seperti retakan tanah, suara gemuruh, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan dekati air yang kita lihat mengalir deras. Ikuti arahan petugas dan jangan menunggu hingga situasi menjadi memburuk. Yang terpenting juga siapkan tas darurat. Isi dengan dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum senter, dan pakaian ganti. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Surat-surat itu penting sekali ya untuk kita selamatkan. Dan juga hindari lokasi berbahaya, jangan memaksakan diri menyeberangi jembatan rusak, sungai yang meluap, atau lereng yang rawan longsor. Gunakan jalur evakuasi yang telah ditentukan oleh petugas. Jadi selalu laporkan kondisi darurat jika melihat warga yang terjebak atau membutuhkan bantuan. Segera hubungi BPBD atau aparat terdekat. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Gunakanlah air bersih untuk bisa dikonsumsi dan juga kebersihan diri. Mari kita waspadai penyakit pasca banjir seperti ada diare, leptospirosis, dan infeksi kulit. Yang terpenting itu tetaplah tenang dan saling membantu, dukung satu sama lain, terutama bagi lansia dan anak-anak, dan penyandang disabilitas. Jangan panik dan tetap berdoa serta berkoordinasi dengan relawan atau petugas. Untuk dusana-dusana kita yang ada di perantauan, mari tetaplah kita memantau informasi resmi. Ikuti perkembangan situasi melalui kanal resmi seperti BPBD, BMKG, dan pemerintah daerah. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kepanikan bagi warga. Kita tetap jalin komunikasi dengan keluarga yang berada di nagari, di kampung halaman yang terdampak. Pastikan keluarga di kampung dalam kondisi yang aman dan tidak panik. Bantu mereka memahami langkah-langkah evakuasi dan lokasi pengungsian terdekat yang lebih aman. Tetaplah kita gunakan media sosial dengan bijak untuk kebaikan. Gunakan platform digital untuk menyebarkan informasi seperti bantuan, donasi, dan kondisi terkini secara bijak. Kita tetap dukung kampanye solidaritas dan penggalangan dana yang terpercaya. Kita salurkan bantuan dengan bijak. Jika ingin membantu secara finansial, pastikan menyalurkannya melalui lembaga resmi atau komunitas perantau yang terorganisir. Seperti bantuan logistik, seperti makanan, obat-obatan, dan pakaian juga sangat dibutuhkan bagi warga yang terdampak. Ya. Jadi tetap tenang dan bijak, jangan terburu-buru pulang ke kampung jika kondisi belum memungkinkan. Tetap prioritaskan keselamatan diri dan keluarga serta bantu dari tempat kita berada, seperti di perantauan. Tetap bersatu kita dalam solidaritas. Jadikan momen ini sebagai panggilan hati untuk saling menguatkan. Bersama kita bisa membantu kampung halaman kok, untuk bangkit kembali dan tersenyum kembali. Memang ketika air surut, nanti lumpur pun mulai mengering, kita tahu bahwa luka ini tak akan hilang dalam sehari. Tapi dari reruntuhan, kita melihat harapan. Dari tangisan, kita mendengar doa. Dan dari musibah, kita belajar bahwa hidup bukan sekedar bertahan, tapi tentang saling menguatkan. Bencana ini bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian hati. Allah mengingatkan kita bahwa dunia ini fana. Dan hanya dengan iman, sabar, dan solidaritas kita bisa bangkit kembali. Mari jadikan musibah ini sebagai titik balik untuk kita lebih peduli, lebih bersyukur, dan lebih dekat kepadanya. Karena di tengah gelapnya malam, cahaya itu selalu ada. Dan cahaya itu adalah kita semua. Kita semua yang tak pernah berhenti berharap dan berdoa. Semoga Ranah Minang kembali pulih sedia kala. Saya Dafan Mulifah, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.